Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program Tujuh Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, menindaklanjuti 5 ranperda yang diusulkan oleh Wali Kota Pematang Siantar Hefrian Sanur pada 19 Januari lalu, DPRD menggelar rapat paripurna 2 beragendakan penyampaian pendapat akhir fraksi Kamis 17 Maret 2022 di Gedung Paripurna DPRD Pematang Siantar, Sumatera Utara. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Timbul Lingga, didampingi Wakil Ketua Manggata Silalahi dan Ronald Tampu Bolon. Turut hadir PLT Wali Kota Pematang Siantar Dr. Haza Susanti Dewayani SPA beserta OPD dan 25 anggota DPRD. Adapun kelima poin ranperda yang dimaksud adalah ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pematang Siantar nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Pematang Siantar. Ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Pematang Siantar tahun 2021-2025. Ranperda tentang penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan penanganan kawasan kumuh. Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi daerah, serta ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2021-2041. Terhadap kelima rancangan tersebut, masing-masing fraksi memaparkan pendapatnya bahwa pemerintah kota lebih inovatif dalam pencapaian target retribusi daerah, serta menegaskan agar eksekutif mampu mengambil langkah-langkah konkret dalam pengembalian wilayah lahan Siantar yang berkurang. Namun saat pembahasan terkait lahan yang berkurang, rapat mendadak alot hingga menuai pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, Dr. Haza Susanti Dewayani SPA mengatakan sudah proses dialog dengan Bupati Simalungun. Akan tetapi, perselisihan pendapat terus berlanjut hingga berujung pada voting. Dengan hasil, 1 menerima dilanjutkannya ranperda, 8 orang menolak, dan 16 orang abstain. Sesuai peraturan voting yang mengharuskan jumlah suara maksimal 25 atau setengahnya, maka disepakati bahwa ranperda tentang rencana tata dan ruang wilayah kota mendapat suara abstain. Jadi kami saat ini sedang dalam rangka pembahasan bersama dengan Bapak Bupati Simalungun. Jadi izinkan kami untuk melanjutkan pembahasan ini. Mudah-mudahan nanti segera mungkin kami akan dapat melaporkan dari hasil pembahasan tersebut. Terima kasih. Saat dikonfirmasi Monalisa TV, Nurlela Sikumbang, anggota DPRD dari fraksi PAN yang hanya menyetujui dilanjutkannya ranperda rencana tata ruang wilayah kota, mengatakan bahwa hal itu adalah wujud kekonsistenannya demi kepentingan rakyat. Disahkan. Untuk dilanjutkan, bukan untuk disahkan, ya, untuk dilanjutkan gitu. Di awal, karena saya di Komisi 3, saya di Komisi 3 itu adalah bagian Komisi 3 untuk membahas Perda RT RW. Kenapa di pandangan fraksi kami mengatakan itu menolak? Karena dia hanya 2 pilihan. Kalau kami menerima, berarti RT RW akan dibahas, kami kehilangan yang wilayah 405 hektar yang masuk ke wilayah Simalungun gitu. Tapi setelah masuk paripurna, dipertanyakan kepada pemerintah kota bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti pengembalian lahan yang 405 hektar. Mereka akan menindaklanjuti lahan yang hilang dan akan dikembalikan ke Kota Pematang Siantar. Saya semangat bahwa hari ini Perda RT RW itu sangat ditunggu dan sangat diharapkan oleh masyarakat luas saat ini. Jadi saya merasa bahwa dengan adanya penentuan ditolak atau diterima, saya yakin setelah ada musyawarah mufakat dengan pemerintah kota, menurut saya pribadi, saya menerima
saya semangat agar Perda RT RW ini selesai di tahun ini. Itu penyebab kenapa saya menerima. Gitu. Saya menerima, saya berharap Perda RT RW ini selesai, lahan 405 hektar itu dapat dikembalikan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah kota. Oke, baik. Jadi mengingat dari kapasitas suara itu kan lebih kecil Iya. dan keputusannya tadi abstain. Iya. Bagaimana tanggapan Ibu terkait itu? Saya konsisten dengan apa? Saya konsisten dengan apa yang saya putuskan hari ini. Karena apa? Saya punya alasan kenapa ini harus. Saya sudah sampaikan tadi sebelumnya, kenapa ini harus dilanjutkan. Hari ini RT RW sangat dibutuhkan di Kota Pematang Siantar. Dengan wilayah yang hari ini dari wilayah persawahan berubah dengan daerah permukiman tanpa adanya Perda RT RW. Jadi tidak jelas peraturan yang hari ini dilaksanakan dengan penetapan RT RW yang belum jelas. Ibu tetap konsisten ya? Saya konsisten bahwa saya menerima dengan alasan pemerintah kota menindaklanjuti untuk mengembalikan lahan yang 405 hektar. Oke, terkait dengan 4 Perda yang sudah disahkan hari ini, Ya. apa kira-kira harapan Ibu ke depannya? Dan Dengan adanya Perda yang 4 disahkan itu, saya yakin dengan adanya peraturan maka masyarakat akan taat dengan aturan. Kenapa? Kalau sudah ada aturan, apapun yang kita lakukan, disiplin kita dengan aturan yang ada, sehingga roda pembangunan Kota Pematang Siantar akan berjalan dengan baik. terima kasih. Oke, oleh Sukumbang dari fraksi PAN PKPI. Oke. Bintar Saragih, satu dari penolak dilanjutkannya Ranperda tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak ingin mengkhianati rakyat. Terkait dengan penindaklanjutan 5 Raperda hari ini, satu Raperda mendapat tuayan alat dari beberapa anggota fraksi hingga menuai ada yang abstain, menerima dan tolak. Betul. Bapak termasuk yang menolak. Kami dari fraksi kita menolak karena begini. Mulai dari pembahasan di komisi, kemudian rapat gabungan komisi juga, itu tentang RT RW ini memang sangat alot. Kenapa Partai Gerindra menolak? Memang awalnya kami tadi pandangan fraksi dari Gerindra adalah menunda agar dikembalikan pemerintah kota sesuai dengan Ibu PLT Wali Kota juga untuk diberikan kesempatan berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Simalungun, karena data yang ada bahwasanya wilayah Siantar itu berkurang sampai sekitar 406 hektar. Nah, ketika kami menerima, berarti sama kami dengan mengkhianati rakyat Siantar. Kami justru ingin Siantar itu malah ditambah, jangan sampai berkurang. Makanya kami menolak dalam hal ini. Nah, jadi kita mungkin sama-sama tahu dan kita juga mengerti bahwasanya RT RW ini sangatlah dibutuhkan. Memang ini ibarat buah simalakama kalau saya bilang. Kalau kita menerima berarti kita kehilangan, kita tolak, ya artinya ini kan masih ada waktu. Bisa saja mungkin tahun depan diajukan kembali ataupun sebelumnya memang pemerintah kota untuk berkoordinasi kepada pemerintah Kabupaten Simalungun ataupun ke dinas, ke provinsi, ke pemerintahan yang lebih tinggi. Jadi kami terus terang dari fraksi Gerindra menolak, karena ketika kalau kami menerima berarti kami sama dengan mengkhianatin masyarakat Siantar karena kehilangan sekian ratus hektar tersebut. Saya rasa mungkin itu ya pendapat kami dari Gerindra. Oke, terkait dengan 4 Rakerda yang sudah disahkan, Pak, apa kira-kira harapannya ke depan? Nah, itu memang ketepatan saya kan di Komisi 1. Komisi 1 itu membidangi pemerintahan. Di sana kami ada membahas tentang salah satunya Riparkot, tentang rencana induk pariwisata kota. Nah, kita sama-sama tahu ketika kita untuk membangun pariwisata, kalau mengharapkan APBD itu sangatlah minim, apalagi saya semenjak dilantik 2019, dari tahun ke tahun APBD kita tuh berkurang. Nah, salah satu untuk mendapatkan syarat bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat, kita harus ada Riparkot.
Nah, makanya kita berusaha itu memang kita sama-sama serius supaya ini bisa kita laksanakan untuk tahun ini supaya jadi peraturan daerah itu. Fokusnya di situ ya, Pak, ya? Fokusnya di sana. Karena kita kan ingin mengembangkan pariwisata. Apalagi kita sama-sama tahu tol sekarang lagi dibangun untuk menuju ke Parapat. Kita ngambil momen ini, jangan sampai kita ketinggalan. Itu termasuk dukungan DPRD untuk realisasi pemerintah kota ya Pak? Iya, benar. Pemerintah kota. Gimana? Ini termasuk dukungan DPRD untuk Oh iya, betul. Karena kita sama-sama tahu ini kan untuk menguntungkan masyarakat Siantar. Karena ketika nanti ini sudah bisa kita paripurnakan, alhamdulillah sudah selesai hari ini, kita sahkan itu, artinya kan buat masyarakat sangat menguntungkan nanti. Mungkin ada di sini ya, kalau Siantar mungkin tempat objek wisatanya nggak begitu ya, saya rasa. Tapi dari kuliner kita kan selalu ada banyak unggulan loh kalau sebetulnya kita mau jual gitu ya, supaya yang orang ke Parapat bisa mampir untuk menikmatin kuliner kita. Yang diuntungkan siapa? Masyarakat kan, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dengan Pak Bapak siapa? Saya Bintar Saragi, Dari fraksi Gerindra. Sementara 4 ranperda lainnya telah disahkan dengan harapan akan menjadi dasar hukum pemerintah dan para stakeholder sebagai pedoman pembangunan dan perkembangan yang terarah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rini Lawli, Ezra Manihuruk, Mona Lisa TV mengabarkan.